Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan bahas mengenai indikator MACD ini ya. Jadi indikator MACD ini sudah cukup lama diperkenalkan oleh Gerald Apple di tahun 1970-an. Nah, beliau ini memperkenalkan MACD itu dari lewat bukunya yang judulnya itu Technical Analysis of Stock and Commodity. Jadi memang digunakan untuk melakukan analisa di saham dan juga di komoditas ya. Sebenarnya indikator ini juga bisa dipakai di forex juga maupun di kripto juga bisa sih sebenarnya kalau mau teman-teman mau melakukan analisa di kripto menggunakan indikator MACD ini juga bisa. Nah, terus untuk teman-teman lihat ya indikator MACD itu dia ada di bawah, bagian bawah dari chartnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan indikator ini dari persilangan? Nah, sekali lagi dari persilangan bahwa kalau kita belajar dari indikator yang lainnya kayak misalnya di moving average gitu ya, itu kan juga dari persilangan juga ya, dari persilangan dengan candlestick, dari persilangan dengan antara moving average dan moving average. Nah, di MACD ini dia juga dari persilangan. Indikator ini kan terdiri dari garis sinyal yang bentuknya itu garis berwarna merah putus-putus ya, dan juga dari garis histogram ya, yang ini memang khusus buat indikator MACD-nya ya. Nah, perpotongan antara garis sinyal dengan MACD ini itu menghasilkan sinyal untuk entry posisi beli ataupun jual yang nanti akan kita bahas secara detail, dan juga perpotongan dengan garis tengah itu juga menghasilkan kekuatan ya, bahwa marketnya itu kuat untuk naik ataupun kuat untuk turun seperti itu. Nanti akan kita bahas secara detail ya. Nah, strateginya indikator ini bisa digunakan untuk menghasilkan sinyal entry beli ataupun sinyal entry jual, dan juga dia menghasilkan juga kekuatan dari momentum marketnya. Apakah misalnya gini, teman-teman sudah ketemu nih, ini adalah muncul sinyal untuk sell gitu ya dari indikator MACD ini. Nah, dari indikator ini itu juga ketahuan bahwa kekuatan sellnya itu apakah masih cukup kuat atau sudah cukup lemah. Jangan-jangan kalau kita entry posisi pada saat itu malah marketnya langsung tambah naik. Nah, ini yang penting banget ya buat teman-teman yang trading dengan menggunakan MACD. Terus kemudian untuk pengelolaan resiko, nah daripada kita lama-lama ya, kita langsung aja masuk ke chartnya ya, bentuk dari chartnya itu seperti apa, teman-teman juga perlu tahu ya, dan juga bagaimana cara menambahkan indikator ini di chart MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5-nya, teman-teman juga harus tahu. Jadi ini halaman MetaTrader 5 saya ya. Terus teman-teman tinggal masuk ke insert, atau kalau pakai bahasa Indonesia ya sisipkan ya. Terus kemudian masuk ke indikator, masuk ke oskilator ya. Terus kemudian teman-teman tinggal masuk ke MACD. Nah, ini untuk settingannya ya, kita pakai default saja, dan settingan secara default dia pakai MA12, MACD-nya dia pakai 9. Terus MA pelannya itu dia pakai 26 ya, settingannya seperti ini. Nah, untuk warnanya teman-teman tinggal tentuin dengan warna dari chartnya ya, teman-teman tinggal tentuin di situ. Nah, untuk tampilannya seperti ini, garis sinyal itu yang putus-putus merah ini, terus histogram ini itu adalah MACD-nya. Nah, dari persilangan ini itu menghasilkan sinyal ya, kalau teman-teman perhatikan ini persilangan ini itu menghasilkan sinyal dan harganya itu langsung turun. Persilangan di atas ya, berarti sinyalnya sell, turun. Ini harga langsung turun ke bawah. Nah, persilangan di bawah itu menghasilkan sinyal untuk entry posisi buy. Nah, teman-teman di sini bisa lihat nih, strategi yang bisa teman-teman pakai adalah ketika terjadi persilangan di sini, ini adalah tempat teman-teman masuk ya. Terus stop loss-nya di mana atau take profit-nya di mana? Ketika terjadi persilangan yang sebaliknya ya, di bawah. Kalau ini kan di atas ya.
terus ini di bawah. Ini adalah titik exit teman-teman ya. Jadi dari sini teman-teman kira-kira dapat profit berapa nih ya. Coba kita hitung dari pas persilangannya. Oke, kita katakanlah entry di sini lalu market kemudian naik. Ya wajar, market naik nggak apa-apa. Tetapi dari sinyalnya sudah menunjukkan bahwa dia turun seperti itu. Nah, teman-teman dapat profit sekitar 350 pip dari indikator MACD ini. Caranya cukup simple ya teman-teman. Terus kemudian ketika dia bersilangan ya dengan garis nol ini menandakan kekuatan dari marketnya itu sangat-sangat kuat ya, sehingga kalau teman-teman misalnya lihat terjadi persilangan dengan garis nol ya, ini jadi kekuatan market yang sangat-sangat mendukung sekali buat teman-teman entry di market ini gitu. Nah, terus satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika marketnya itu sedang sideways ya, marketnya sedang sideways. Di sini terjadi banyak sekali persilangan ya, banyak sekali persilangan. Ini harus teman-teman hindari kayak gitu. Jadi strategi dengan menggunakan indikator moving MACD ini itu sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Cukup memakai persilangan antara garis sinyal dengan histogram yang ada di atas ataupun di bawah, dan juga perhatikan persilangan dengan garis nolnya. Nah, saya harap teman-teman dengan menggunakan indikator MACD ini teman-teman bisa menghasilkan profit yang cukup memuaskan buat teman-teman. Ingat ya, untuk mencari profit di trading forex itu harus relevan dan juga harus masuk akal. Jangan terlalu tinggi dan yang pasti harus masuk akal gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.